Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal bensin ya, sebentar aja mungkin. Jadi eh, sudah cukup lama ya, penulis nggak pernah pakai Pertamax lagi. Cuma ya barusan ini pakai Pertamax cukup lama. Sebelumnya pakai Pertamax misalnya ya cuma sekali, cuma 2 kali, itu kurang begitu kurang begitu paham lah sifat Pertamax. Jadi dulu nyoba Pertamax 2 kali itu kerasa tenaga agak naik, tapi beda dari kondisi saat ini. Dulu pernah penulis jelaskan bahwa bensin itu yang tenaganya paling oke Pertamax ya. Kita ngomong yang oktan 92 aja, karena motor penulis pasnya oktan 92. Karena ya terbukti pakai Pertamax turbo nggak enak, malah tarikannya pakai V-Power nggak enak, malah tarikannya pakai BP95 juga nggak enak tarikannya. Nggak enaknya beda-beda ya. Jadi kalau V-Power itu ya apa ya, rasanya nggak nambah tenaga lah. Jadi dibanding Shell Super, V-Power di motor penulis itu nggak nambah tenaga, nggak makin gimana gitu, enggak, sama ya. Yang kerasa malah kayaknya mesin itu makin panas, walau penulis itu sangat jarang sekali bisa merasakan mesin panas. Tapi kalau ketika pakai V-Power kok rasanya mesin makin panas, getaran makin besar. Terus apa mana, aduh lupa ya. Tapi yang penulis rasakan, kalau dari sisi licin ya, yang paling licin diantaranya V-Power dan Shell Super itu adalah Shell Super untuk pelumasannya ya. Untuk pembersihan juga gitu ya, menurut penulis yang V-Power kalah dari Shell Super. Jadi bagi penulis V-Power bukan bensin yang menarik ya, karena harga lebih mahal dan penulis nggak merasakan manfaatnya. Oleh karena itu penulis sebutkan ya, kandungan energi V-Power nggak lebih lah, bisa jadi malah kurang dari Shell Super. Antara BP92 dan BP95, tapi ini tetap zaman dulu ya, penulis terakhir akhir-akhir ini nggak ngetes lagi. BP92 dan BP95, yang BP95 itu ampun, warah banget, gak enak tenaganya. Kerasanya juga langsung ya, dalam waktu beberapa kilometer gitu langsung gak enak, tarikannya gak enak. Power juga jauh gitu ya. Jadi rasanya kandungan energinya itu parah lah dibanding BP92. Dari sisi pembersihan juga kayaknya jauh dari BP92. Tapi mungkin yang menang pelumasan ya, mungkin. Rasanya mungkin cuma pelumasan yang BP95. Antara Pertamax turbo dengan Pertamax yang turbo itu terasa nggak enak ya, tetap di kendaraan penulis ini, NMAX ini. Tenaga berkurang sedikit, tapi getaran yang makin banyak. Dan sama seperti V-Power, walau biasanya penulis nggak pernah memperhatikan soal panas, rasanya kok mesin makin panas. Padahal selama ini ganti-ganti oli nggak begitu bisa merasakan antara mesin dingin dan mesin panas. Tapi begitu pakai Pertamax turbo kok rasanya panas banget mesin. Agak aneh lah. Padahal kalau pakai premium no problem.
Tapi ya intinya bensin yang oktan lebih tinggi dari 92 di motor penulis nggak memberi kelebihan ya. Oktan sudah cukup pakai 92. Jadi kalau nggak ada nilai plus selain dari oktan, ya di motor penulis nggak ada manfaatnya. Makanya penulis pakai 92. Bensin yang pingin terus penulis coba itu adalah BP 92. Walau mungkin secara aditif pelumasannya kalah ya dari Sail Super. Jadi untuk pelumasan Sail Super itu paling tinggi. Tapi terutama dari pembersihannya ya, pembersihannya yang bagus. Jadi pakai BP 92 rasanya bersih gitu mesin. Jadi misal habis sebulan 2 bulan pakai Pertamax terus pakai BP 92 langsung ya. Pertama sih perasaan pertama sih tenaga terasa berkurang karena memang kandungan energi paling besar itu menurut penulis tetap Pertamax. Tapi sesudah itu dalam waktu beberapa kilometer, 5 kilometeran gitu, terasa wis bersih, tenaga meningkat. Habis itu pakai Pertamax lagi pasti jadi sip lagi. Jadi kalau dari sisi tenaga, Pertamax pertama, BP 92 kedua, terus Sail Super ketiga. Sayangnya sini nggak ada Vivo, nggak ada Indomobil, jadi nggak bisa nyoba. Terus Sail Super apa ya, keunggulannya cuma pelumasan ya, tapi tetap pembersihan lebih baik daripada Pertamax. Jadi kalau nggak ada BP 92 Sail Super ya yang menulis juga. Tapi itu dalam kondisi tanpa aditif ya. Kalau tanpa aditif, penulis pilihan bensinnya antara BP 92 dan Sail Super. Apalagi sekarang karena harganya sudah ya cuma beda dikit lah. Jadi saat itu punya kesimpulan lah, Sail Super unggul di pelumasan, BP 92 unggul di pembersihan, Pertamax unggul di kandungan energi, tenaganya paling mantap. Tapi ya gitu, Pertamax itu pembersihannya paling parah ya. Kalau sudah pakai sebulan gitu tenaga langsung terasa berkurang, makin nggak enak. Cuma sekarang kalau karena pakai aditif ya rasanya pakai Pertamax itu no problem. Sebenarnya penulis no problem saya pakai Pertalite itu ya, sudah lama. Walau penulis takut ada masalah, ada banyak air di tangki, tapi mungkin karena pakai margarin ya. Margarin itu keunggulannya adalah ada emulsifier. Emulsifier itu adalah zat yang membuat minyak itu bisa melarutkan air lebih baik, atau sebaliknya lah, bola tapi emulsifier membuat air itu bisa terikat ke bensinnya. Mungkin karena pakai itu jadi tangki minim air ya, walau rasanya ini filter bensinnya NMAX ini rasanya perlu diganti, karena kalau bensinnya tinggal 1 atau 2 bar itu berepet ya, kayaknya ada masalah di filter. Pakai Pertalite dari sisi tenaga jauh ya, dari yang manapun ya, Sail Super, dari BP 92 apalagi lawan Pertamax. Tapi ya saat itu ya karena harganya terpaut cukup jauh antara Pertalite dan Pertamax, penulis pilih Pertalite. Sekarang harga jadi makin murah, jadi ya pingin pakai Pertamax. Tapi terutama ya yang membuat penulis memutuskan untuk pindah ke Pertamax adalah ketika pas ganti bensin terakhir Pertalite 50.000 isinya ya, kok jadi turun drastis dari Pertalite biasanya. Taunya begitu coba adu akselerasi dengan PCX 160, coba adu akselerasi PCX 60, wah kalah ya. Wes penulis mutus, wah ini jelas masalah ini. Penulis takut
Pertalite-nya jadi buruk lagi, takut ada masalah dengan mesin, ya wis penulis putuskan pakai Pertamax. Toh beda harganya ya sekarang sudah makin kecil ya, nggak kayak 14.500 versus 10.000, sekarang 12,5 versus 10.000, kan lebih sedikit. Nah, karena penulis itu dulu pengalaman transisinya lewat Pertamax, sekarang transisinya mau lewat sel super dulu. Pertama pakai sel super, penulis merasakan peningkatan tenaganya hampir nggak beda ya dengan Pertalite. Ini kata ngomong Pertalite zaman dulu, bukan Pertalite sekarang. Tapi dibanding dengan Pertalite yang 50.000 beli terakhir, sel super itu terasa beda ya kenaikan tenaga. Sayangnya penulis nggak bisa tunjukkan 0-100, tapi seingat penulis 0-100-nya jadi makin membaik dibanding ketika pakai Pertalite 50.000 itu. Pertalite 50.000 itu kalau nggak salah 0-100-nya mungkin 21 detik. Sing gampangane untuk mencapai 100 itu kalau dari tempat biasanya itu sampai di gerbangnya baru hampir 100. Sementara itu normalnya di bawah gerbang itu bisa sampai 104, 102 gitu minim. Nah, yang jelas setelah pakai Pertalite, sesudah dari Pertalite ke sel super, penulis merasakan peningkatan tenaga, peningkatan akselerasi baik RPM rendah maupun RPM tinggi. Tapi jelas sekali bahwa tarikan RPM rendahnya itu nambah cukup banyak. Nyentaknya mulai kerasa lagi. Terus penulis ganti lagi sel super lagi beberapa kali ya, mungkin 3 atau 4 kali ya, 4 kali. Harusnya sih penulis ngisinya kalau tangki bensinnya atau bensinnya tinggal 2 bar, tapi karena ya butuh kembaliannya, butuh apa mecah duitnya, jadinya penulis beberapa kali malah terpaksa ngisinya setelah bensinnya tinggal 2 bar ya. Bukan, setelah bensinnya masih berkurang 2 bar, masih 4 bar gitu ngisi. Jadi 4 kali 3 kalinya itu ngisinya pas bensinnya masih berkurang 2 bar saja, masih 4 bar. Jadi ngisi 30.000 gitu. Setiap ngisi tenaga ya makin mantap. Sempat pakai margarin dan kerasa peningkatan tenaga, tapi terakhir penulis sengaja nggak tambah karena untuk ngerasakan ya gimana. Terus penulis akhirnya isi Pertamax. Ya sama juga ya, Pertamax diisi nggak dalam kondisi bensin tinggal 2 bar, tapi terakhir itu tinggal 3 bar. Ngisi berapa? 50.000. Terus kemarin juga ngisi 30.000. Nah, pertama pakai Pertamax itu terasa tenaga makin oke, tenaga makin enak, tarikannya makin sip. Terus sekarang setelah tambah 30.000 lagi Pertamax makin sip lagi. Jadi sekarang Pertamax rupanya ya masih oke ya. Dulu katanya ada yang ngomong Pertamax juga turun, tapi rupanya Pertamax sudah kembali lagi ya. Ini terasa saat pakai Pertamax ini wis balik ketika kayak pakai Pertamax dulu, dalam artian kalau pakai RPM rendah, kalau kecepatan rendah harus lebih hati-hati gak gasnya, soalnya nyentak sekarang. Jadi lebih nyentak. Entah bisa kelihatan nggak ini? Bisa kelihatan nggak ya? Nggak tahu lah. Tapi yang jelas ini pakai Pertamax wes jadi lebih galak motornya. Lebih galaknya jauh lebih galak daripada kalau pakai sel super. Entah akselerasi 0-100 berapa, karena penulis akhir-akhir ini oli ini pas lagi gak enak ya. Sekarang lagi pakai oli
Mega SE 40 tahan sih, cuma kadung ketambahan price wheel jadi kurang begitu bagus. Ini suara sekarang masih lebih halus ya dari kebanyakan oli. Kalau olinya cuma 2-3 ribuan, tapi ini sudah ditambahi price wheel. Tapi yang jelas penilaian tetap samalah dengan dulu. Ini mungkin bakal lebih banyak fuel dilution. Jadi kalau soal fuel dilution itu oli yang lebih banyak pelumasnya yang bisa mengurangi fuel dilution. Tapi ini tentu ada syaratnya. Syaratnya yaitu bila pembakaran masih cukup baik. Kalau kebutuhan oktannya terlalu tinggi, kalau kompresi mesin terlalu tinggi, terus pakai pertalite, tenaga turun drastis. Nah itu pakai pertalite malah bisa makin parah fuel dilutionnya, karena fuel dilution bakal dipengaruhi juga oleh AFR ya. Kalau pembakarannya terlalu kering, kalau pembakarannya tidak sempurna, kalau kebutuhan oktannya kurang, maka fuel dilution akan meningkat. Jadi kendaraan pakai pertalite, fuel dilutionnya berkurang itu hanya kalau kendaraannya aman pakai pertalite, cocok pakai pertalite, oktannya cukup pakai pertalite. Opsi lain ya oli bensin sel super. Bensin sel super itu pelumasnya cukup banyak ya. Opsi lain lagi ya bisa aja ditambahkan pelumas ke oli mesin. Kalau bisa sih yang 0W20 ya. 0W20 itu ya contohnya oli samping ya. Mungkin itu sebabnya beberapa orang milih aditif bensinnya pakai oli samping, terus katanya tarikan makin enak dan seterusnya, mungkin karena lebih licin ya. Tapi tentu harus dosisnya pas, kalau kelebihan nggak bagus. Opsi lain ya pakai minyak goreng. Minyak goreng itu membantu. Kalau penulis sendiri untuk aditif bensin lebih suka pakai margarin, karena terutama pembersihan yang penulis butuh, pembersihan ruang bakar. Terus sama minyak wijen penulis nggak ngerti mekanismenya gimana, tapi yang jelas nambah tenaganya di RPM menengah ke atas, kecepatan 60 ke atas ya, kerasa sekali. Ini unik karena biasanya kalau aditif dari minyak atsiri itu nambah tenaganya, terutama kalau kendaraannya dipakai pelan-pelan. Kalau dipakai kecepatan di bawah 50 gitu ya, itu sentakannya mantep. Tapi begitu di atas kecepatan 70, wah wis hilang sentakan, jadi nggak mantep lagi. Ya wis lah, itu saja. Nggak kerasa malah jadi panjang gini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.